Jumpa lagi dengan Bung Yes. Ramai dibicarakan belakangan ini di tengah-tengah masyarakat sepak bola, gonjang-ganjing tentang layak dan tidak JIS atau Jakarta International Stadium yang terletak di Jakarta Utara dapat digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17 yang akan digelarkan pada bulan November dan Desember tahun ini. Semua pendapat ada benarnya, tergantung dari perspektif mana, sudut pandang mana mereka menyampaikan pendapatnya. Bahkan pihak pemerintah atau juga PSSI atau juga LOC atau Local Organizing Committee lewat ketuanya Erick Thohir sudah menyampaikan pendapat. Namun kesimpulan atau keputusan akhir belum ditetapkan. Untuk semua rekan, sahabat, teman, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes di Rise Soccer TV, dan tentu saja jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita lihat bahwa pemberian dalam tanda petik penyelenggaraan Piala Dunia U17 dari FIFA ke Indonesia sebuah berkah tentunya, karena di sana ada berbagai kepentingan yang bisa mengangkat martabat bangsa juga sepak bola kita. Tetapi juga ada poin-poin yang memang memberikan kesan terlalu dipaksakan dari sudut sepak bolanya. Nah, belakangan ini salah satu masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita tentu sebagai penyelenggara nantinya, yaitu mengenai infrastruktur dan lebih khusus adalah stadion. Nah, pada Piala Dunia U20 yang berlangsung bulan Mei lalu dan kita digugurkan sebagai tuan rumah, Indonesia memang sudah menyiapkan 6 venue, salah satunya Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta. Tetapi untuk kepentingan U17 ini yang berlangsung di bulan November dan Desember nanti, kebetulan GBK atau Gelora Bung Karno sudah di-booking lebih dulu untuk konser Coldplay di bulan November, tepatnya 15 November, sehingga bertabrakan dengan penyelenggaraan Piala Dunia. Oleh pemerintah lewat Presiden Joko Widodo sudah menyuarakan untuk mencari alternatif lain, dan disebut-sebut salah satunya JIS atau Jakarta International Stadium. Nah, ketika muncul pernyataan Presiden ini, Erick Thohir selaku Ketua LOC bergerak cepat untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden itu. Dan dalam pernyataan Erick Thohir juga sudah disebutkan beberapa kelemahan. Kalau kelebihan sih sudah banyak ya dari JIS. Tetapi ada kelemahan dari Jakarta International Stadium ini, khususnya untuk akses pintu masuk ke lingkungan atau lingkaran stadion. Nah, menurut Erick hanya baru ada satu pintu akses, yaitu di zona barat. Yang lainnya belum ada. Tetapi juga ada pandangan-pandangan lain yang menyatakan bahwa dengan satu pintu tersebut sudah pernah dilakukan juga kegiatan musik dan juga pertandingan sepak bola yang menghadirkan ribuan atau puluhan ribu penonton dan tidak ada masalah. Saya kira semua pendapat-pendapat ini ada benarnya, karena stadion yang begitu megah, begitu seksi ini menjadi perebutan tentu dari kalangan olahraga khusus sepak bola, juga dari sisi atau wilayah musik. Nah, kita lihat bahwa stadion yang berdiri sejak 2019 dan selesai pada 2022 dengan menyita anggaran sekitar 4 triliun ini memang bisa disebut layak, bisa juga tidak. Nah, kita mulai ambil dari sisi ketidaklayakannya. Sesuai standar FIFA, maka semua stadion yang digunakan untuk event FIFA termasuk Piala Dunia atau FIFA Matchday itu harus layak. Layak ya di sini berbagai macam kelayakannya, dari aspek mana kita lihat. Nah, khusus untuk JIS hampir 90% sudah layak. Tetapi ada kekurangan-kekurangan yang memang tidak memenuhi standar FIFA. Ya, yang tadi saya sebut tadi atau sudah dinyatakan oleh Erick Thohir bahwa hanya ada satu akses pintu masuk. Dan ini memang tidak memenuhi syarat. Jelas tidak memenuhi syarat. Yang kedua, juga lahan parkir. Parkir saat ini bisa menampung 2000 mobil. Nah, ada rencana ditingkatkan menjadi 7.000, tetapi itu dalam tahap rencana. Apakah dalam 4 bulan sampai November nanti sudah disiapkan? Walau alam. Kita lihat, kalau memang pemerintah mau ngebut, mungkin bisa. Tetapi kembali pada satu akses ini juga bisa dikembangkan menjadi 3 akses pintu masuk, yaitu di sisi timur,
yang sekarang sudah juga tersedia tidak jauh dari stadion, akses stasiun kereta api, sehingga penonton bisa turun dan naik, pulang dari menonton bisa langsung menggunakan pintu timur tersebut, atau juga di sisi utara akan dibuka akses untuk masuk. Ini semua dalam proses, sehingga untuk saat ini memang disebut tidak layak. Nah, kalau kita lihat sisi layaknya, nah ini yang harus hati-hati betul. Penonton harus diberikan kenyamanan dan keamanan betul sepenuhnya ketika menonton sebuah pertandingan sepak bola. Nah, layak di sini mereka harus juga menggunakan semua akses ke stadion dengan baik, aman, terkendali, dan nyaman tentunya. Nah, kita lihat bahwa kalau untuk ukuran FIFA bagi sebuah pertandingan internasional, kalau melibatkan tim-tim senior maka tidak layak JIS. Tetapi untuk ukuran U17 nantinya, menurut saya sangat layak, karena kita lihat bahwa pertandingan U17 tidak mungkin akan menyita perhatian ribuan bahkan puluhan ribu penonton untuk hadir di stadion, termasuk penonton kita atau juga penonton dan supporter tim tamu. Rata-rata pertandingan U17 yang sebelum ini sudah berlangsung itu hanya menyita sekitar 1.000, 2.000, bahkan paling banyak mungkin 5.000 penonton di stadion. Ya, kalau memang fanatisme penonton kita untuk sepak bola masih tinggi, mereka pasti hadir, khususnya pada pertandingan tim nasional kita yang bertanding. Namun jumlahnya juga hampir pasti tidak signifikan, karena yang tadi saya katakan ini adalah laga tim U17, bukan laga senior, sehingga animo penonton juga tentu tidak setinggi dan sebesar ketika mereka berkeinginan menonton sebuah pertandingan yang dilakoni oleh tim senior. Nah, ini yang harus dipikirkan betul, sehingga ukurannya, kalau memang Jakarta harus menjadi salah satu venue, maka JIS sebaiknya layak digunakan. Tapi keputusan akhir juga tentu ada di FIFA. Nah, ini tinggal bagaimana Erick Thohir selaku ketua LOC melobi FIFA untuk dipakai JIS nantinya sebagai salah satu venue. Karena bukan tidak mungkin juga Indonesia yang sudah ditetapkan ada di pot A, kemungkinan besar akan menjadikan Jakarta sebagai venue-nya untuk memainkan pertandingan di grup A nantinya. Nah, kalau Jakarta tidak menjadi venue, maka ini sangat disayangkan bagi tim nasional kita. Mungkin saja dipindahkan ke Surabaya, dalam arti tim kita akan bermain di Gelora Bung Tomo Surabaya, atau juga ke Manahan Solo. Itu pilihan-pilihan alternatif yang bisa digunakan oleh PSSI maupun pemerintah nantinya untuk menyelamatkan penyelenggara ini atau melancarkan kegiatan pertandingan nanti, sehingga pro dan kontra tentu akan semakin diminimalisasi atau diminimalisir, dan JIS sekali lagi bisa digunakan atau tidak tergantung daripada perkembangan terakhirnya nanti. Kalau Erick berhasil, sekali lagi Erick berhasil melobi FIFA untuk tetap Jakarta menjadi salah satu venue, maka pilihan terbaik ada di JIS, dan itu bisa digunakan untuk U17-nya nanti. Karena resistensi daripada kehadiran puluhan ribu penonton tidak mungkin akan terjadi sebesar itu. Penonton yang akan hadir di JIS ya mungkin hanya berkisar 5-10 ribu, itu sudah terlalu banyak juga, sehingga keamanan dan security penonton tentu bisa dijaga keselamatannya nantinya. Seperti itu kira-kira, sehingga kontradiksi dan pro kontra tentang JIS ini sebaiknya diakhiri, dan biarkanlah pemerintah dan LOC sekarang bekerja untuk menuju bulan November dan Desember nantinya. Ingat, bola itu bulat, giring terus.